polisi pun bingung. Karena heboh banget loh beritanya waktu itu. Iya, malah kan Benko lagi baru naik waktu itu kan. Bukan lagi Kiki Depotos pada saat itu lagi naik hitsnya. Cuman ada negatifnya waktu itu. Gue dicap tapi waktu itu langsung pamornya turun gara-gara. Enggak turun, justru naik. Berarti ada hubungan spesial di balik semua itu. Gue pernah deket waktu itu, tadi awalnya orangnya baik sih, humble orangnya memang ya, kalau kita belum terlalu kenal gitu ya. Gue lihatnya seperti itu ya, psikologisnya nggak tahu, gue bukan psikolog ya, cuman gue karena menghindari ribut, gue kan orangnya malas ribut ya. Halo guys, balik lagi dengan aku Jenny Cortez di GC Talk. Nah, penasaran banget gak sih bintang tamu kita kali ini siapa? Cowok ganteng dan kece yang katanya pernah dekat dengan inisial NM. Pacaran apa enggak ya? Penasaran siapa nih dia? Kiki Depotos. Halo. Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di acaranya dia. Kiki apa kabar? Baik. Mbak Jen sehat alhamdulillah. Jangan manggil Mbak, tua banget gue. Ya. Jenny aja. Oh ya Jenny ya, biar muda selalu. Tapi kurusan ya kamu ya. Kemarin sempat gemuk. Cuman mungkin karena aktivitasnya mulai padat lagi, terus rekaman, udah lupa makan kan, kalau di studio kan agak lupa makan sedikit. Jadi ya agak turun berat badan. Udah aktif lagi soalnya. Ngomong-ngomong nih, Sheila, karir dirimu ya kan, aku kan tahu banget lah zaman-zaman dulu tuh lagu hits Kiki Depotos ya kan. Ya, alhamdulillah. Ya kan, ya kamu keterlaluan itu judulnya. Nah, itu aku suka banget loh kalau gitu. Mungkin bisa jadi gue grupis kali ya, atau ngefans kali ya gue. Gue grupis atau ngefansnya. Cuma beda gue nggak pernah ketemu aja. Kita ketemu terakhir waktu itu di acara di Kelapa Gading ya. Di acara di PIK, acaranya Koko, ya kan, acara launching keripik. Nah, terus dirimu selalu dikait-kaitkan dengan NM, iya kan? Dulu dirimu memang pernah pacaran? Gak ada kisah kasih di sekolah? Kisahnya itu adalah yang waktu itu yang heboh itu adalah dugaan penyiraman air panas. Saya dituduh nyiram air panas, hebohnya kan. Yang bawa-bawa ke TV kan dia gitu. Iya. Jadinya itu saya pada zaman itu dia udah jadi artis belum? Belum. Baru pengen. Kelihatannya pengen. Ya memang dia pengen banget jadi artis. Tapi caranya aja yang salah, menggunakan semua cara. Cuman dari situ sih gue udah mulai lihat gelagat-gelagat aneh. Akhirnya waktu itu dengan alasan pansosnya begitu, dan zaman dulu kan belum ada sosial media terlalu ini ya, baru ada Twitter, Facebook. Jadi pansosnya seperti itu dia. Menurut gue itu pansos karena tuduhannya tidak berdasar dan gue nggak pernah ngelakuin itu. Sampai dipanggil di kepolisian pun gue bisa jawab. Ya, polisi pun bingung. Karena heboh banget loh beritanya waktu itu. Iya, malah kan Benko lagi baru naik waktu itu kan. Bukan lagi Kiki Depotos pada saat itu lagi naik hitsnya. Cuman ada negatifnya waktu itu. Gue dicap tapi waktu itu langsung pamornya turun gara-gara. Enggak turun, justru naik. Justru naik. Karena gini, orang jadi penasaran dengan lagunya dan si yang bersangkutan pun telepon waktu itu. Jadi menguntungkan dong, ada gosip itu. Sebenarnya sih bad news is a good news ya. Oke. Karena gue juga nyikapinya juga nggak terlalu heboh-heboh banget gitu kan. Terus secara gue nggak salah, gue ngapain takut gitu kan? Ngapain gue takut? Akhirnya pada saat itu mulailah. Tempat awalnya sebulan itu pemberitaan rame. Cuman kan orang kan ditunggu-tunggu nih. Kalau penganiayaan nyiram air panas, gue pasti di penjara dong. Iya dong. Nggak mungkin dong, logikanya begitu. Orang nunggu-nunggu. Kok Kikinya santai-santai aja gitu ya? Karena memang Nggak ada. Jadi itu ceritanya gimana? Aku bisa dia bilang disiram air panas. Jadi ceritanya yang bersangkutan tuh nyariin gua, nggak ketemu. Terus berarti ada hubungan spesial di balik semua itu. Gua pernah waktu itu tadi awalnya orangnya baik sih, humble orangnya memang ya, kalau kita belum terlalu kenal gitu ya. Cuma kan kalau menurut gua ada sikap yang menurut gua yang berhubungan dengan psikologis dia, nggak tahu kenapa di masa lalu gitu kan. Gue lihatnya seperti itu ya, psikologisnya. Nggak tahu, gue bukan psikolog ya, cuman gue karena menghindari ribut, gue kan orangnya malas ribut ya. Takut guanya hilap, apa-apa gue ngindar aja. Gue ngindar, takut gue emosi dipancing. Kayak musuh-musuhnya dia semua ngindar deh. Ya, maksud gue ngindar-ngindar, bukannya kita takut ya. Males ya. Males aja, takut kita hilap. Kalau kita hilap kan kita bisa gelap mata gitu kan. Kita ngindar-ngindar. Akhirnya
Dia cari-cari tahu gue lewat produser gue saat itu, Pak Ian. Nah, gue kan dulu di Sony Musik sama Pak Ian, zaman-zaman dulu tuh awal-awal. Terus Pak Ian bilang, ngapain kamu begitu? Pak, kalau nggak ada Kikinya, nggak ada, gue mau bunuh diri nih gitu. Wih, itu bisa dibilang cinta mati dong. Nggak tahu gue juga, gue nggak ngerti. Itu kan cerita. Guys, cinta mati guys. Itu kan ceritanya produser gue kan nggak ketemu. Ya kan, produser gue Tapi telepon waktu gue. itu katanya udah bunuh diri. Nah, setelah itu adalah percobaan itu. Beneran? Atau Benar, itu benar. Bisa dicek juga di rumah sakitnya ada. Okay. Terus, waduh. dan gue juga nggak ketemuin dia. Ide. Gue nggak temuin dia karena menurut gue ya orang kayak nggak punya Tuhan gitu loh. Setinggi-tingginya masalah, seberat-beratnya masalah kan kita harus wise aja nyikapinya kan. Ngapain sampai mau ngilangin nyawa. Akhirnya diminumlah racun serangga itu. Waduh, sampai. Pada saat itu. Waduh, cinta banget sama Kiki yang ya. nolong nggak tahu, gue nggak Cinta pernah. banget loh. Gua nggak Besti, cinta banget ya? Seenak apa sih? Senang apa sih dia makanya. Terus akhirnya pada saat itu seingat gua itu di base camp The Potters waktu itu hanya ada Jason, gitaris gua yang lama, Bonik. Ya kan mereka gitu gini kan, ini kan orang perempuan gitu kan. Dia datang terus dia ngakunya belum tidur pada saat itu. Emang drama sekali, memang banyak dramanya, ini pemain sinetron banget gitu kan. Banyak dramanya. Gua nggak ada di situ pada saat itu. Memang gua nggak mau nemuin dia ya. Sengaja gue nggak mau nemuin dia, jadi dia nyari gue kemana-mana, nggak mau ketemu gitu kan. Kata si Jason telepon gue, Makin penasaran lah ya. Nomor lu yang itu nggak aktif. Iya males gue. Nanti ada SMS dulu zamannya BBM sama SMS kan BB-nya udah gue blok. SMS kata-ngatain. Nanti 5 menit kemudian 10 menit minta maaf. Bipolar. Ada kesana. 15 menit kemudian SMS lagi. Nah, gitu kan. Dulu tapi masih sering main di Kemang, kosan Kemang. Enggak, gue enggak tahu gue. Bahkan gue enggak tahu dia pernah ngekos atau tuh gue enggak tahu. Kan gue pernah antar bed cover, dia pernah beli bed cover gue. Gue enggak tahu dia di kosan Kemang atau di mana, gue enggak pernah tahu. Oh, jadi ketemuannya dan gue enggak mau tahu. Dan gue enggak mau tahu gitu. Enggak penting menurut gue gitu kan. Enggak penting. Akhirnya dia sering nyamperin ke base camp gua tuh di Rawamangun. Oh, jadi ketemuannya di Rawamangun di base camp. Di Rawamangun kan di situ kan ada beberapa band ya, tapi gua ngumpet Mbak waktu itu, ngumpet. Mbak lagi Jenny. Aduh. Mbak lagi. Heran gue udah pakai baju muda begini. Heran gue. Takut manggil nama kurang sopan gitu ya. Jenny ya kan terus. Udah akhirnya setelah gue mau nggak mau tahu tentang dia, gue ngindar aja. Akhirnya dia coba cari dan itulah terjadilah pada saat itu teman-teman gue bilang ini ada NM di sini katanya. Kata gue ya udah deh, lu urus aja deh. Lu gimana sih katanya kan? Gue takut, bukan takut apa? Takut dia ngacak-ngacak di situ, gue hilap. Itu kan rumah kita itu kan base camp kita itu kan tetangga banyak dan itu juga kontrakan rumah. Ya sengaja kan kita bikin base camp, kita ngontrak dulu kan anak-anak band kumpul. Kita kan dari daerah, terus gak enak sama Pak RT nanti kalau ribut. Saya bilang ya kan nanti ke bawah-bawah semua. Lebih baik gue ngindar lah, gue bilang. Wah pokoknya dia secara verbal tuh ngata-ngatain di situ. Akhirnya teman-teman gue udah lagi gini aja katanya. Anak ini belum tidur katanya. Gue suruh tidur kamar gue aja ya kata gitaris boy. Ya terserah aja gue bilang. Dia nungguin lu. Ya udah katanya belum tidur dari semalaman. Ya udah kata gue terserah. Tapi jangan kasih nomor handphone gue yang ini. Nah, bukannya nggak gentle, males aja gitu kan. Nah, tiba-tiba dia mulai tuh SMS siapa dia mau minum itu minum apa ya? Racun serangga. Iya. Kata ada yang menasehati ngapain begitu. Tapi akhirnya diminum. Dan terakhir tuh yang nolongin tuh itu saksinya masih hidup semua Mbak. Ada Pak RT. Mbak lagi. Ada Jenny. Ada. Deh gue. Sorry. Itu yang nolongin dia itu banyak. Jadi di situ tetangga ada anak-anak band SKJ. Jadi udah banyak saksinya yang lihat. Udah sampai keluar busa. Keluar busa. Akhirnya kan tapi kan orang panik semuanya jadinya kan. Makanya seenak apa sih Lucky? Enggak ada. Gila. Wih, seenak apa dia nih? Sampai tergila-gila loh, gila. Terus gue bilang kok terus tuh teman gue katanya di rumah sakit kan, dekat-dekat situ di UGD. Dijenguk dong. Dijenguk sama kawan gue. Bukan nama lo? Enggak. Tetap enggak? Gue enggak.
Gila ya gue kata dulu gila. Nah disitulah dia marah. Sampai pengorbanan, wih kayak film Korea. Kayak film Korea, kayak lagu gue yang baru ya kan. Aduh kacau. Gue bilang diminum sama dia, diminum. Gue nggak ngeliat langsung, tapi memang teman-teman cerita, teman-teman cerita mereka itu dia sampai kolaps gitu ya, sampai pertolongan pertamanya sampai dikuras gitu kan. Makanya dia benci banget sama lo ya. Lu gila lu kata dia. Dia ngomong sama temen gua, mana si Kiki udah sadar nih, udah berapa jam, udah 8 jam tuh dia sadar kan, sadar sampai kayak orang nggak sadar kan, kayak orang gila gitu kan. Dia awas Kiki itu ya, sampai gua kayak gini aja dia nggak mau ngelihat. Nah itulah terjadilah, timbullah drama lagi, penyiraman air panas. Oh, itu padahal belum ketemu. Enggak ada gua ketemu dia. Enggak ada ketemu. Jadi menurut gua adalah halusinasinya ini bagus bikin film. Oh gitu. Tapi dituangkan yang bersangkutan ke dunia nyata. Jadi halu gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi kaget nggak waktu dilaporin nyiram air panas? Kaget nggak? Gua kaget. Jadi kagetnya gini, bukannya apa-apa ya. Gue kagetnya kok ini orang berani banget gitu ya menuduh seseorang tanpa adanya dasar bukti. Menurut kan dia ini kan menurutnya hatinya tersakiti nih kata dia. Tapi kan kalau dia merasa tersakiti karena nggak gue temuin, harusnya kan nggak gitu juga cari perhatian. Kan ya nggak gitulah. Cinta itu kan cinta itu CINTA itu kan ya kan. Cinta itu kan nggak mungkin lah dia nggak mungkin lah. Gue udah hubungin lu tuh perempuan pasti yang mau sama lu banyak. Gue udah gituin sama gue. Kenal pertama kali di mana sih? Lewat road manager gue waktu itu. Jadi ini grupis atau fans atau enggak apa? Sih dia gue kira dia ngakuannya dia tuh kerja sama gue. Oh kerja. Dia jadi salah satu ikut orang lah waktu itu ya. Sementara kenalnya baik-baik aja. Gue nggak tahu tuh dia punya karakteristik yang kalau kata gue memang psikologisnya memang agak berbeda gitu kan. Karena secara kalau kita ngobrol ya biasa aja, secara kita kalau lagi makan nih sama teman-teman gue nih ya biasa aja, kayak sewajarnya aja. Oke. Cuman nggak tahu dia ada kehaluan apa bisa begitu. Gue nggak ngerti juga itu kan psikologis kan, harus ke psikolog juga yang menilai itu kan. Berapa lama sih hubungan? Nggak ada mbak, kenal sebulan. Kenal sebulan sampai segitunya say. Sebulan apa 2? Ya sebulan lah, sebulan lebih. Sebulan udah ngapain aja? Sebulan udah ngapain aja nih, lu nih ya. Memang lu ya. Banci. Ini kalau banci gue. Kalau udah sebulan udah. Ada bininya loh. Kalau gue sih nggak ada masalah. Enak-enak ya. Dia bisa berhalusinasi sendiri nanti kan. Udah ngapain aja nih sebulan? Gak ada mbak. Jadi dia datang atau acara manggung. Mbak lagi ntar lama-lama gue kasih piring nih. Gak ada ya. Jadi ceritanya kalau kita bahas ke situ, itu kan maksud gua kan intinya dia itu ngejar-ngejarnya pada saat gua manggung tiba-tiba datang. Gitu. Enggak gua gubris karena gua risih ya pada saat itu, bukannya gua risih, bukannya malu dia datang, bukan gitu kan. Cuma kan orang lagi kerja datang nyamperin tiba-tiba dia joget-joget. Oh gitu. Jadi etika pada saat bicara sama orang lain gitu ya, memang udah mulai nampak pada saat itu. Ya lu praktekin itu di sini. Lu praktekin Banci. Ya terus ya setelah itu gua kenal, gua juga selalu ternyata memang ada masalah dengan dirinya, dan apalagi menurut gua sih karena kehilangan ibunya. Kehilangan ibunya. Jadi dia belum siap kehilangan ibunya. Kalau gue lihat ya, karena ibunya kan sudah meninggal dari. Oh jadi pas dekat sama dia itu ibunya masih hidup atau udah? Enggak ada. Udah ya dia cerita lah sama gue. Dia betapa ya semua orang sayang sama ibu. Kenapa pada saat begini Allah tuh ya dia menyalahkan lah. Kenapa ibu gue diambil? Itu kan sudah kadarullahnya begitu. Deket dong ya, deket banget. Enggak, gue tanya, gini loh, gini ya. Ceritanya bos, gini bos. Gimana dong? Jadi gini, gue ditelepon. Jadi waktu pada saat dia cerita ke gue kan pancing nih, siapa sih yang nyiram air panas sebenarnya? Karena gue tuh meeting waktu itu, meeting besar bos. Gua lawyer gua, terus semua teman-teman gua tuh gua meeting. Ini kenapa? Sakanya kan semua orang nuduh gua menyiram air panas beneran. Iya. Gua dihadirkan. Gua nggak percaya sih.
Gue dihadirkan ke situ, gue bilang, kalau gue nyiram, gue bilang nyiram. Kalau bilang kan, gue nggak nyiram. Gue bilang, gimana dong? Lo mau paksa gue, udah ngaku aja sama kita, kata teman-teman kan? Enggak. Ditodong pistol pun, seandainya orang yang mau golok pun, gue nggak bakal karena gue nggak pernah ngelakuin itu. Gue berdiri di sini atas kebenaran gue. Terserah orang mau bilang apa, gue bilang. Begitu, akhirnya semua manajemen gue dukung gue tuh, ya kan. Gue nggak ada gue bohong-bohong gimana. Ayo kita buktikan. Nah, terus kita bersrategi nih waktu itu. Kita bersrategi. Coba lu deketin. Dia kan cuma maunya lu nih. Kata manajer gue kan. Iya, benar-benar. Coba kasih tahu siapa yang nyiram. Kata dia kan. Kita mau tahu. Dia tuh telepon nangis-nangis Mbak waktu itu. Mbak lagi. Lu gak ngeliat gue udah pakai jaket kayak iya Jen. Ya. Gue ditelepon ya. Terus gue ditelepon nangis-nangis. Nah, kayaknya dalam pengaruh kan. Gue lihat. Pengaruh apa? Pengaruh ya miras nantika. Tahu lah apa lah itu ya. Nggak tahu juga kata dia lagi halu gimana. Terus. Kok ini beda gitu ngomongnya. Wah kan. Ya sekarang gini, siapa? Udahlah. Ya abisnya sampai kita akunnya dia ini kita dengar semua tuh. Kita dengar semua. Di loudspeaker ya? Oh iya dong. Ini kan masalahnya nuduhnya gue terancam penganiayaan berat, pidana. Berat loh nyiram air panas itu. Gue harus bisa membuktikan gue nggak salah. Iya, terus. Gitu kan? Ya udah tuh dengar semua. Dia akunya gimana? Sendiri. Ya intinya pada saat itu dia datang ke rumah lagi ini ribut sama keluarga sampai yang nyiram tuh siapa sih? Menurut pengakuan dia itu ada salah satu pihak keluarganya berantem. Oh gitu. Jadi dia pulang kobam ceritanya abis nongkrong di Kemang mungkin ya kan. Datang subuh orang lagi pada sholat subuh dia baru pulang. Marahlah itu keluarganya, berantemlah cekcok sampai terjadi. Terus lu yang dituduh? Gua lah, gara-gara gua katanya ya kan. Iya. Gara-gara gua katanya. Kan yang nyiram bukan gua bilang. Iya, ini nih. Akhirnya polisi panggil gua kan pada saat itu gua bilang, kaget polisi. Kaget. Terus coba panggil salah satu pihak keluarganya yang disebut, gua bilang. Dipanggil tuh. Waktu itu salah satu pihak keluarganya dipanggil dan dia bilang kita nggak mau ikut campur sama permasalahan dia, itu hidup dia. Ya logikanya seperti ini, gue bilang sama polisi. Lo ada anak, lo ada saudara, lo ada kakak, adek. Ketika keluarga lo gue siram air panas, lo apain gue? Gue tuntut. Nah itu kenapa keluarganya nggak mau nuntut? Ya udah, logikanya seperti itu. Berarti kan orang ini yang bermasalah, gue bilang sama polisi. Akhirnya kasusnya nggak berjalan ya? Iyalah, polisi sampai geleng-geleng begini nih. Iya ya mas ya, iya ya. Kalau saya terjadi pada anak saya mas nyiram anaknya apa? Kalau saya nyiram anak bapak gimana? Ya saya kejar lah mas. Iyalah. Iya anak saya. Ya udah kenapa nih keluarganya diam aja semua? Benar. Logika kan penyidik punya ini. Berarti siapa jadi yang nyiram? Ya tanya dia, saya bilang. Tanya dia, jangan tanya saya mah nggak tahu apa-apa. Karena beritanya waktu itu heboh banget. Nggak tahu. Akhirnya hilang ditelan bumi. Pada saat itu bisa aja nuntut balik. Cuman kasihan, pengen jadi artis, ya kan? Pengen sana. Jadilah artis pada saat itu. Iya. Jadilah semakin namanya semakin naik dan kontroversi. Ini orang keterusan. Ada orang keterusan. Gue bilang siapa menanam konflik dia akan berakhir dengan konflik juga. Dan dia akan balik lagi ke titik itu. Dari titik nol naik dia karena dia konflik balik lagi ke titik. Nah inilah saatnya ke titik nol lagi. Udah hukum alamnya begitu, seleksi alam akhirnya apa, menuduh orang dengan cara-cara seperti itu demi naikin nama. Boleh lo punya nama gitu kan. Tapi akhirnya apa, yang susah lo sendiri kan. Akhirnya ya susah apa yang dicari selama ini nanti habis juga. Betul, karena badan dikurung nggak bisa kerja. Ya kan, ya udah, lo tahu berapa budgetnya mahal itu kan. Akhirnya apa? Kredit nggak kebayar. Nanti kalau masih punya kredit yang masih begitu kan, ya ini kan dunia flexingnya kan terlalu luar biasa kan dunia entertain ini kan memang sebenarnya orang tuh netizen tuh
nggak lihat-lihat lagi nih. Wah ini berani nih. Wah ini kita dukung yang ini karena ini terlalu berani buka aib orang nih. Sebenarnya kan nggak ada urusan juga sama dia. Ya, orang berbuat apa juga emang harus berkomentar boleh. Tapi ya lu sesuai yang faktual aja. Intinya lu kecerdasan lah yang dipakai itu yang cerdas dong gitu kan. Masa lu mau goblok terus udah tua gitu kan. Tapi sesakit apa sih? Sesakit hati apa sih? Kalau saya nggak sakit hati, kalau jengkel ya. Oh gitu. Karena kalau aku lihat live dirimu nih ya, ngomongin CNM itu kayaknya gede saya banget gitu. Saya nggak mau dulu bahas manusianya, bahas manusianya. Saya nggak benci sama manusianya. Saya itu kelakuan. Nah, kelakuan. Kalaupun saya ada menyung ke sana, nggak melulu live itu tentang dia gitu kan. Netizen bertanya, saya ya pengen masyarakat Indonesia ini netizennya cerdas. Jauh lebih cerdas itu dalam jangan kemakan berita sepihak gitu kan. Ini kan zamannya era keterbukaan gitu kan. Toh juga yang ngatain itu berkelakuan kurang baik kok. Kalau menurut saya. Benar. Tapi kamu pernah sakit hati nggak waktu dibilang homo? Enggak, saya nggak kayak gitu soalnya. Dibilang apa ya? Dibilang apa lagi ya? Pokoknya yang aneh-aneh negatif gitu loh. Iya ini kan karena syirik tanda tak mampu sebenarnya. Iya kan? Dia karyanya apa sih? Ya, gue tanya karya dia apa? Cuman bacot-bacotan begitu kan? Main film, layar lebar, nyanyi. Iya boleh, cuman sekontinu itu kah gitu kan? Orang kan kayak siapa ya? Kita punya teman-teman artis juga yang kontinu kayak, kan pembuktian dapat Piala Citra, gitu betul. Kan? Itu kan sebuah prestasi ya. Betul. Nah, kalau semua hanya berhubungan dengan kesusilaan, semua orang juga bisa mungkin kan? Cuman kan orang kan dia kan sudah berusia gitu kan, harusnya nggak usah begitu. Itu aja menurut saya sih. Nggak ada saya sakit hati karena dendam, nggak ada. Saya ngapain, nggak samperin aja kalau dendam. Ini kan sifat manusianya, jangan sampai orang lain juga dikata-katain, dikorbanin. Kalau kuat mentalnya kayak saya ya bisa menangkal itu semua. Tapi kalau nggak kuat coba stres, kepikiran. Iya, stres, kepikiran benar. Iya kan, keluarga nanti gimana? Apalagi banyak ya. Kalau saya dia ngejelek-jelekin saya 100 kali, 10.000 kali saya bisa punya argumen buat dia. Tapi pernah ketemu nggak sih di pernah dia kabur. Kenapa dia lari? Nggak tahu. Ya istilahnya. Saking cintanya bisa jadi ya Cin. Jadi ketemu di acara itu sampai pembawa acaranya pada saat itu narik-narik, udah nih rekonsiliasi aja. Gimana dia tetap ini akhirnya mau juga duduk sebentar, nggak taunya gelisah, dia kabur lari. Gelisah melihat ketampananmu? Bukan. Yang orang psikologis orang salah kan. Orang menuduh orang nggak benar. Kalau saya sih, kamu nggak menuduh orang begitu, fitnah orang begitu, lolos hukuman dunia, kamu nanti di akhirat susah dari saya. Benar. Memfitnah itu kan lebih kejam daripada membunuh. Benar. Apalagi memfitnah banyak orang ya? Banyak orang. Nah itu nanti kamu amalmu baik, nanti nggak jadi masuk surga kalau kepercayaan kita ya cuma gara-gara ini. Karena ini berat gitu kan, hukumannya berat gitu kan. Tapi kayak gini kan kenalnya cuma 1 bulan ya. Tapi kayaknya tahu banget karakternya si NM ini ya. Iya karena meledak-ledak, memang begitu. Gua kan males kan ngeladeninnya gitu kan. Terus teman-teman gue disamperin semua, pada cerita. Satu teman gue diajak curhat kalau nggak ketemu gue. Ya pokoknya memang cita-cita dia jadi artis dari dulu. Jadi artis, udah jadi artis lah ya. Kalau gue pernah ada rasa dalam 1 bulan pas dia lagi di apa ya, diamankan. Diamankan, iya lagi sekolah. Lagi sekolah di mana? Di sono? Iya, lagi sekolah dulu. Lagi sekolah dulu. Rasa nggak ada, karena saya punya. Pasti rindu mungkin. Ya bukan, karena saya punya. Udah nikah loh. Saya laki-laki. Intinya bukan hanya perempuan saja yang milih, laki-laki juga memilih gitu kan. Jadi saya punya kriteria sendiri yang menjadi pendamping saya. Sampai saat saya mau nikah juga, saya udah pilih pendamping juga. Saya tetap aja digangguin. Gimana digangguinnya gimana? Jadi saya di DM. Oh iya, di DM apa tuh? Di DM ya kata-kata bahwa saya ini penyuka sesama jenis. Ada buktinya saya semua. Maksudnya dia mesti DM kayak gitu kenapa? Pakai akun keluarganya.
yang centang biru juga. Atau masih cinta sama kamu? Enggak mungkin sih, dia susah aja ngeliat orang senang. Oh gitu. Nggak mungkin dia ngerasa dendam, nggak sampai memiliki kayak lagunya Mas Yofi gitu kan. Jadi dia dendam orang itu nggak bisa. Oh iya. Jadi psikologisnya dia dendam biar orang itu susah selamanya. Punya biar nggak nikah gitu oh, ya. Iya dong, udah pasti. Ya. Arahnya kan ke sana. Ini kan DM masih saya simpen, saya capture semua. Gitu kan. Nggak saya balas tapi saya ini Jen, saya biarin aja. Buat disimpan lah ya. Buat gebrakan baru ya. Kalau misalnya dia kan selalu nggak mikir kan, mikirnya pakai dengkul duluan baru pakai otaknya gitu. Kalau menurut saya gitu. Gimana caranya pakai dengkul dulu? Otaknya gimana? Iya, otaknya di dengkul. Gimana nih? Istri cemburu nggak istri pas ada di DM itu? Enggak. Aku santai aja ya. Ya santai aja dia. Percayalah ya mas suami ya. Intinya pengen sampai nggak jadilah. Isi DM-nya tuh. Oh. Akan jadi gitu. Ya gitu. Akan jadi. Lihat aja ya kalau misalnya jadi pun nanti saya. Oh gitu. Waduh. Padahal kan kita kan Kacau mendoakan ya. yang saya tuh jengkel sama mendoakan yang baik-baik aja supaya dia sadar. Kan karena sudah dulu saya ketemu Jenny waktu di daerah PIK itu ya mungkin dia punya anak, tapi nggak bisa dibenarkan juga kelakuan-kelakuan seperti itu. Apakah kita bisa membenarkan kalau misalnya kita mau ngasih anak makan anak kita, keluarga kita dengan cara mencuri misalnya? Ya itu nggak benar. Nggak dibenarkan juga. Dia begitu karena apa? Itu duitnya di situ. Tapi kan nggak dibenarkan juga. Alangkah banyak konten-konten yang nggak bisa yang bisa mengedukasi. Betul. Ya, kalau saya kan nggak ngejelekin anak-anaknya, nggak ngejelekin siapanya, nggak ngejelekin keluarga pribadi dia. Ini kan murni dengan sifatnya gitu. Betul. Gitu. Karena kan kita nggak tahu hati kan Tuhan yang membolak-balikan gitu kan. Pada saat NM sekolah itu, perasaan kamu tuh kayak gimana? Mendengar berita di media sosial yang begitu banyak, udah gitu dia teriak-teriak gitu. Sudah saya prediksi. Padahal kan selama ini berani gitu. Sudah saya prediksi karena waktu itu intinya saya kan itu kan berkasus sama kalau nggak salah itu salah satu relationnya artis juga gitu kan. Nah salah yang artisnya itu kawan saya. Iya. Satu manajemen dulu. Saya tinggal telepon kok. Ya, penyanyi juga. Penyanyi juga sama profesinya kayak saya. Kan ini masalahnya apa? Lu kenal nggak? Maksudnya calon lu tuh kenal nggak sih sebenarnya? Nggak ada kenal. Oh kenapa dia begini gitu kan? Ada dendam apa gitu? Saya juga nggak tahu kan. Cuman pada saat waktu itu saya lihat bukti-buktinya, ya ada visual ya. Dan ini wah, karena saya juga kan sedikit-sedikit ya paham juga pasal-pasal, wah kena masuk unsurnya. Waktu pada situ baru dilaporkan. Hanya sudah saya prediksi pasti kena, nggak mungkin nggak kena, ya? pasti kena. Terus saya lihat ancamannya yang juntonya pasal 12 tahun, karena kan si pelapornya ini kan adalah seorang pengusaha yang dituduh dituduhnya penipu, mafia, dipasang fotonya, terus disiarkan di live juga sama dia, disebut namanya. Bukan pencemaran nama baik bukan doang itu ya? Pencemaran nama baik ITE. Iya undang-undang ITE dong, bukan itu ya? Jadi kan di situ kan menyerang harkat dan martabat seseorang dengan tuduhan fitnah itu kan pasalnya banyak berlapis itu. Ya kalau misalnya dituduh penipu, ya pelaku yang bilang harus kasih tahu dia penipunya di mana. Kalau nggak bisa membuktikan kan harkat martabat seorang nggak ada lagi mau orang bisnis sama dia. Putuskan dia tidak bersalah ya dia bebas. Betul. Tapi kalau dia dihukum dia terbukti dengan bukti-buktinya dia bersalah, dia bisa lama. Iya betul. Dengan ancaman hukuman yang disangkakan. Karena kan pasti kan jaksa sudah beranggapan begini ditahan kan jaksa berani. Punya buktinya. Cuma nanti dilihat lagi di persidangan. Santai aja kok, pengacara-pengacaranya juga santai aja. Kalau klien Anda nggak bersalah juga kan nggak di. Iya santai benar. Nggak usah lah. Ini kriminalisasi lah, ini diapain. Nggak usah, santai aja kan pengacara lagi dihukum. Nanti kan bukti-buktinya fight aja di persidangan. Benar. Nggak usah kemana-mana ngomongnya. Tapi NM ini baik ya, dia sampai memberikan makan pizza, terus nasi padang yang belinya begitu banyak. Menurut kamu bagaimana? Kita kan nggak tahu hati orang, ya kan? Dia mau beliin, ya itu kan sedekah dia. Semua orang kan berhak mau sedekah, itu hak dia. Cuman niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya apa? Kita nggak tahu niatnya. Apakah untuk ditulis berita?
Apakah itu benar-benar tulus dari hati kan cuman yang bersangkutan yang tahu. Benar-benar. Mudah-mudahan sih tulus dari hati. Benar. Biar tiap dari hari ngasihnya. Iya. Kan pahalanya lebih banyak, 700 kan tiap Bahkan hari. bisa jutaan ya. Ya kalau misalnya 10 juta tiap hari berarti sebulan 300 juta. Kalau setahun di sana kali aja sendiri. Iya. Kan gitu, jadi berita terus. Ketawa lu Nal. Wah, ini ketawa. Pedas ya omongan gue. Iya benar. Kan dia mau masuk ini politik ya? Enggak, gua enggak di politik, gua tetap gua seniman. Seniman. Ini kan mau masuk politik enggak ya? Gua udah pernah jadi pengurus partai dulu, cuman sejak 2014 gua ngilang dari dunia entertain. Nah, sekarang udah enggak jadi pengurus partai lagi. Banyak teman-teman kayak gua berkawan sama siapa aja lah, asal enggak ngerugiin yang positif-positif aja gitu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, dirimu kan kemarin sempat dilaporin kan sama NM kasus dirimu, entahlah kasus apa. Terus katanya dirimu udah menjadi tersangka. Itu gimana proses hukumnya sekarang? Enggak ada. Enggak ada. Kan gini, delik umum, delik biasa sama delik aduan tuh beda ya. Kalau delik pengacara ya? Delik enggak. Kita harus musisi. Ngerti ya, gua nggak ngerti. Tapi musisi ini harus tahu, intinya basic-basicnya harus tahu. Biar nggak ganggu kan di dunia entertain juga gitu kan. Ada berita-berita yang begitu kan. Jadi kok gimana tanggapannya? Jadi gini. Takut nggak sih pas dibilang udah jadi tersangka nih? Enggak ada. Nggak ada itu Nggak bohong. ada rasa takut sama sekali. Nggak ada takut karena gue nggak ngerasa nggak salah. Intinya ini kan ada dugaan dilaporkan delik aduan. Jadi pelapor harus membuktikan. Misalnya mana buktinya? Pada saat itu Kalau perannya misalnya apa? unsur, ya gue nggak bisa cerita di sini karena itu kewenangan penyidikan. Tapi dari yang sudah gue diperiksa, ya sampai saat ini pun ya gue alhamdulillah masih oke-oke aja, masih baik-baik aja, masih koordinasi dengan baik. Ini kan pelimpahannya mau kapan kita nggak tahu, karena kan selama bukti itu nggak lengkap, bos, nggak bisa diajukan ke pengadilan. Mau apa? Jaksa juga kan intinya kan terima. Mau ini orang mau didakwa bukan orang, ini bukan tikus gitu kan. Pengennya kamu masuk kali ya? Iya, ini cari dulu lu buktinya. Gue mau dakwa gini nanti sampai persidangan nggak terbukti gimana gue gitu kan. Gitu loh. Jadi kan memang harus proses penyidikan itu ya biarlah jadi kewenangan penyidikan. Biarin aja. Ada dugaan laporan kan delik aduan biasa aja ya. Lu buktiin aja gitu. Benar. Oke guys, kita ngomonginnya panas-panas dari tadi ya. Coba minum dulu, cemil-cemil dulu biar Ya, nggak boleh. panas. Cemil ini cemilan baru ya. Ya. Cemilan baru ya. Panas-panas, hot-hot. Ya kan? Nah, sekarang kan dirimu udah menikah nih, ya kan? Pacarannya berapa lama? Enggak terlalu lama. Berapa? Kita deket kenal sama sampai nikah itu hampir setahun aja. Oh, setahun. Hampir setahun. Banyak dari itu kan dulu yang kekerasan begini itu berita ya. Intinya gue jelaskan ke keluarganya bahwa begini ceritanya dari awal. Intinya ternyata pas ngobrol juga ya istilahnya gue giniin aja, kalau saya dulu begitu padahal saya masuk penjara. Betul. Siapa saya ini gitu. Apalagi cuman saya public figure, rakyat biasa, disorot orang, saya melakukan dugaan tidak penganiayaan loh, menyiram air panas loh. Pasti saya masuk penjara kalau melakukan itu. Betul. Udah pasti. Saya baik-baik aja, nggak ada. Kenapa? Ya karena bohong, yang laporannya laporan palsu, saya bilang. Akhirnya disetujui sama keluarga. Ya hanya melihat itu ya keseharian saya semua mereka ya alhamdulillah setuju gitu. Ternyata Kiki ngelawak juga, lucu pintar. Ngelawak maksudnya kan. Nah ini kan berarti nikah udah berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan. Wah udah indahoy kemana nih? Belum sempat Mbak. Begitu. Waduh, kok belum sempat indahoynya? Begitu maksudnya bulan madu ya. Begitu saya habis nikah, saya ditelepon eksekutif produser baru. Saya ditawarin kontrak yang alhamdulillah yang istilahnya itu saya rezeki lah ya. Menikah. Rezeki menikah ya. Saya itu rezeki tiba-tiba aja. Saya ditelepon dan saya nggak nawar-nawarin. Lo mau nggak gini. Gue udah denger nih dari teman saya. Dia udah ketemuan sama eksekutif produser saya di MD Global. Terus kita ngobrol, berjalanannya ngalir. Udah kontrak sama gua gini, ya deal semua. Nggak, sampai sekarang pun ya enak aja kerjanya gitu. Berarti mau ngeluarin single baru nih? Udah selesai rekamannya. Udah selesai. Apa judul single barunya? Si Ratu Drama. Si Ratu. Wah. Ini
agak memiring-miringkan ke mana ya nih ya? Jadi ini kan memiringkan berkisah kemana? tentang bukan nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi si Ratu Drama ini banyak sekarang fenomenanya. Kebetulan saya yang bikin sama gitaris saya Angga tuh. Ini lagu kamu yang bikin? Aku dan Angga yang bikin. Pengalaman liriknya. kamu berarti ini ya. Liriknya juga pengalaman. separuh saya yang tulis, separuh Angga yang tulis. Wah, gitu. ini berarti benar-benar liriknya kamu, pengalaman pribadi kamu. Enggak. Judulnya si Ratu Drama. Enggak juga. Terinspirasi dengan wanita siapa? Enggak. Jadi saya melihat menulis itu umum ya, universal ya. Jadi sekarang ini jadi kan punya kekasih yang sangat cantik tapi sedikit menyebalkan. Gitu kan liriknya ada yang begitu. Berarti bekasi dulu. Dulu kekasih kan ya? Enggak, karena ini kan umum bos. Jadi kalau kita nyipta lagu itu memang kita harus berpandangan sebagai musisi. Ini apa yang bisa dinikmati orang. Karena kalau kayak bikin kue kan, kalau bikin kue seleranya lo nggak ada yang beli kan nanti. Gitu kan, Selera namanya masyarakat. idealisme. Ini kue apa nih? Kue cucur kah gitu kan? Ini bumbunya gimana gitu kan? Kalau kita kan sebagai musisi ini gimana ya industri ya, terus kita bikin. Nah, di situ kan kelakuan pacarnya itu seperti Ratu Drama, apa-apa dikit-dikit didramain, didramain apa gitu. Jadi capek, jadi pusing kok gini. Tapi dia cinta gitu cowoknya, jadi bucin. cinta. Jadi Dibalik, kalau ini dibalik. Kok gini banget sih gitu. Terus Gitu. ada siram-siraman juga. Enggak, saya nanti bikin video klipnya harusnya ya siram ini ya enggak ya? Video klipnya belum jadi. siram air panas ya. Sih udah jadi, udah dibikin. Udah jadi. Tinggal. Nggak ada ya adegan itu ya. Iya, ininya juga model video klipnya juga komika ya, stand up komedi ya, Stand up sama comedy cewek ya. cantik gitu satu. Cewek cantik ya. Ya semoga sukses ya kan. Amin, amin. Tapi planning nih, udah nikah, planning mau langsung punya anak atau pacaran dulu? Kita sedekasinya aja sama Allah. Mau usaha kan, usaha namanya usaha kan. Itu juga saya juga fokus saya sebenarnya intinya untuk keluarga saya sama bagaimana kedepannya karir band saya lebih bagus lagi karyanya. Udah itu aja kalau saya. Kalau yang masalah-masalah gosip-gosip itu aduh saya bilang udahlah nggak musim bagi saya itu nggak musim dengan karya-karya begitu cepet hilang. Cepet, kita kan udah beberapa nih, ada yang kemarin viral dari netizen, tiba-tiba hilang, tiba-tiba di blacklist, gara-gara bikin masalah, tiba-tiba diusir dari TV gitu kan, istilahnya di ini gitu kan, banyak yang kayak gitu. Yang penting kita berkarya aja, berkarya. Udah lama loh kayak The Porters itu tahun berapa ya? 2009. Ya, aku air terjun Pahang 2009. Iya 2009 benar-benar. 2009 kasus 2010 ya? Awal 2010. Iya benar. 6 bulan setelah saya rilis itu. Nah, aku kasusnya 2013 kalau aku. Kamu 2010-nya. Iya, dulu saya balik tanya ya. Waduh, ini kontennya beda. Kok gue balik nanya ini Boleh kan? itu pada saat sama Mbak Iem pada saat itu, yang sebut saja dia Iem ya, iya. Mbak. Itu gimana ceritanya kalau bisa begitu? Gue dibalik ya, Say. Iya. Oke. Iya, gue tuh rame-rame gue lihat tuh. Pada saat itu sih sebenarnya nggak ada konflik sebenarnya ya kan, nggak ada konflik sama sekali. Tapi berteman itu. Pada saat itu berteman, karena waktu itu dia sempat mendeketin aku, mau main sama aku. Minta job atau gimana? Beli bed cover dong kesini job. beli bed cover. Pertamanya ya. deketin aku. Cuma kan kalau mau berteman sama orang tuh lihat-lihat dulu nih ya kan. Terus sampai akhirnya ada banci yang ngomong jangan temenan sama dia. Sama si sebut saja dia Iem. Nggak boleh temenan sama Iem katanya. Aku bilang baik lo anaknya, jangan. Ya udah oke, aku nggak temenan. Nah terus tiba-tiba pas ada satu film. Sebut saja film hantu. Hantu ya. Nah udah gitu di film hantu itu dia memang udah ngoceh apalah tas KW lah segala macam gitu-gitu kan. Memang dulu aku kan punya pacar sering banget beliin tas branded gitu kan. Nah pada waktu itu gue nggak ngerti tas KW itu apa. Iya kan, apa itu tas KW? Gue bilang gitu. Nah yang pacar gue, tas KW itu tas palsu sayang. Oh oke. Nah setiap gue lewat dia selalu ngomong gitu. Gitu. Nah akhirnya sampai gue di Singapura karena otaknya dia KW ya. Terus sampai akhirnya gue lagi syuting masalah gue ngomong Indonesia aja gue suka salah apalagi Inggris ya. Ya kan
Nah gue ngomongnya high heels gitu. High heels apa high heels gitu. Gue ngetik lagi syuting lagi syuting di rel kereta api kan pakai hak tinggi kan, gue cepet-cepet nulisnya kan typo, biasa kan sering typo gue. Indonesia aja typo lagi Inggris. Iya. Ya kan. Dia langsung lah bilang, salah bahasa Inggris yang benar gini. Langsung lah gue panas. Dia kan selalu benar. Ember. Dia selalu benar. Ya ini selalu benar ya. Betul. Padahal dia nggak salah di satu sisi aja dia podcast. Gue bisa lihat dia bilang simbiosis mutualisme adalah simbolis mutualisme. Dan itu gue ngakak sekali. Padahal simbiosis mutualisme. Sama satu orang juga tuh yang deket sama dia sama simbolis mutualisme. Enggak ada simbolis mutualisme, yang ada simbiosis mutualisme kan. Ajang saling membutuhkan, saling rantai makanan itu kan. Iya, rantai makanan. Dalam ini kan. Dia nggak tahu simbolis. Dia kan nggak pernah belajar waktu itu. Nggak pernah. Yang benar simbiosis mutualisme. Mungkin di pelajaran IPA waktu SD dia bolos kali ya. Main dugem. Jagonya Inggris, guys. Iya, jagonya dia selalu tapi nggak ke Inggris juga gitu kan. Jadi memang yang kayak gini teman-teman semua memang dunia entertainnya unik. Ada orang-orang seperti ini gitu kan. Iya. Dan kita menyikapinya memang harus dengan intelektual yang bagus. Jangan dibawa emosi juga gitu kan. Karena kalau kita semakin emosi terlihat bodoh juga kayak dia gitu kan. Jadi waktu itu aku gitu gue ngomong. nyeleneh sih. Aku waktu itu kan pas aku di Singapura dibilang lah wartawan kapanlagi.com, Jen lu berantem ya bla bla bla. Gue nggak pernah berantem, gue bilang di lokasi syuting gue nggak pernah berantem. Jadi kayak dibikin berantem gitulah. Padahal gue tahu dia mau naik filmnya yang satu lagi. Ya akhirnya kan cita-citanya tercapai semua. Iya, saya lihat dia, penjarain aja. Ngomongan doanya kan begitu kan. Ada beberapa saya tayangan teman-teman itu ngirim video ke saya, berani banget orang ini begini gitu kan. Zamannya sekarang tinggal jejak digital kan luar biasa. Iya, jadi jangan digital ini ya, yang ya kan. Nah sekarang udah permintaannya dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana loh, ya kan? Nah ngomong apa loh, ya kan? Teriak-teriak bisanya kan? Saya kira jagoan gitu kan, nggak taunya memang takut juga gitu kan. Sesuai dengan omongan. Jadi kalau ngomong itu pikir-pikir. Harus dijaga ya. Iyalah, jangan nggak apa-apa, penjarain aja. Kalau ini gini. Akhirnya terbukti nanti kalau kena hukum kan di penjara kan doa omongan sendiri. Jadi sekarang jangan nyalahin orang. Kalau kita lihat flashback di digitalnya banyak, dia sendiri ya yang berdoa. Tapi dia begitu. merasa tidak diadil. Orang-orang nggak adil sama dia. Dia merasa tidak adil. Ya nanti kan karena kalau dia merasa tidak adil kan diadili nanti. Iya. Jadi menurut kamu dia adil apa nggak masuk ini? Kalau Sekarang gini ya, saya lihat kenapa yang bersangkutan itu sempat dibilang begini, terus dia sampai ditahan seperti sekarang. Kita harus flashback, harus ingat lagi. Benar. Dia pernah dihukum di masa lalu. Yes. Artinya apa? Artinya tidak jera dengan perbuatan tidak jera, dia tidak. Harusnya tidak diulangi lagi kan perbuatan dia di masa lalu ya sampai dia kena hukum. Kan banyak teman-teman tahu kan semua. Nah, bisa di cross check jejak digitalnya, kena kasus ini, kena kasus sampai pernah ditahan juga, didakwa juga. Artinya orangnya tidak jera. Mungkin penegak hukum melihat itu. Kecuali dia tidak pernah berurusan dengan hukum. Baik-baik, manis-manis atau ada mungkin orang beranggapan dia tidak pernah berbuat salah di masa lalu, ini mungkin kepleset. Cobalah kita tangguhkan dulu. Berarti kan bukan penangguhan itu bukan menghilangkan hukuman kalau nanti misalnya terbukti bersalah. Ya cuman kan santai aja, harusnya bisa dibuktikan lah itu nanti buktinya kan, kata pengacaranya punya bukti ya silahkan aja buktikan gitu kan. Tapi sebenarnya Kiki The Potters ini takut nggak sih sama si Iem ini? Saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak takut sama Iem sama kakaknya Iem? Nggak takut lah. Saya tahu track recordnya bagaimana. Oke. Terakhir. Apa? Gambarkan 3 kata tentang yang itu. 3 kata. Oke. Gambarkan 3 kata untuk NM dan pesan-pesan. Lu harus tobat. Dah, 3 ya. Lu harus tobat. 3 kata dari gua. 3 ya benar. Lu harus tobat. Oke. Lu harus tobat. Ya kenapa? Lu semakin usia bertambah, ini kita bukan semakin sadar. Harusnya kan semua orang itu kalau sudah berusia, maksudnya masuk usia yang bukan remaja lagi, sudah masuk dewasa, punya anak,
kita harus mikir juga gitu. Apapun itu, ya lu harus tobat. Tenang, ini nggak ada deliknya, ini nasihat semua. Ya. Kata-kata gue selalu apa? begini kalau ditanya begini. Pesan-pesannya apa? Ya pesannya lu harus, kan 3 kata deh, lu harus tobat. Oke, itu Yaudah, aja. oke. Oke. Oke, Kiki the Potter, thank you so much. Thank you. Udah mau mampir. Terima kasih teman-teman semua. Mampir Dadah. ya. Kayaknya panas banget kursi ini gitu kan. Iya, panas ya. Aduh, thank you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share. Dan kira-kira kata-kata dari Kiki the Potters yang paling panas, yang mana silakan kalian komen. Bye-bye.